Nama saya Teguh Suripto, tapi biasa dipanggil Boy. Saya kerja itu di sini udah sekitar belasan tahun lah, belasan tahun. Itu 2 digit. Terus di sini bertugas sebagai udah administrasi sekarang, bagian administrasi kepegawaian. Tapi memang sehari-harinya bagian tadi ada tamu-tamu, semua teman-teman, semua segala macam ya itu biasanya ketemunya sama saya. TP Rawakucing ini dulunya asalnya memang galian pasir atau warga-warga sekitarnya hingga setelah selesai galian pasirnya dijadikan sama pemerintah Kota Tangerang dijadikan tempat pembuangan akhir sampah di Kota Tangerang. Ada pelebaran-pelebaran sebetulnya. Sekarang total luasnya di 34,8 hektar dan masih ada beberapa memang pengembangan-pengembangan rencananya ada pelebaran-pelebaran lagi. Yes. Kan warnanya kan. Ya, kalau dari dulu emangnya begitu, baru ada perbaikan. Ada 3 sistem di masalah pengolahan sampah ya. Yang pertama adalah open dumping. Open dumping itu di mana sampah-sampah ditumpuk begitu aja gitu. Terus kalau control landfill itu adalah tempat sampahnya, tempat buangannya kita bentuk dulu. Sudah kita bentuk cekungan, semua segala macam. Lalu kita pasangin geomembran, geotekstil dan penipaan biasanya buat air lindi sama buat gas metan. Nah, itu adalah salah satu pencegahan sebetulnya untuk menimbulkan masalah-masalah negatif yang ditimbulkan oleh pembuangan sampah. Nah, jadinya kontrol landfill. Nah, yang ketiga adalah sistem sanitary landfill. Sanitary landfill itu di mana TPA-nya sudah menuju sehat. Menuju sehat artinya dari kontrol landfill terus yang tadi saya jelasin itu ada lagi satu tahapan itu dengan cover soil, dengan menutup dengan tanah ataupun dengan membran lagi, biarin polusi udaranya juga nggak bercebar kemana-mana. Sampah TP Rawakucing itu melayani sampah seluruh masyarakat Kota Tangerang yang ada di sampah-sampah yang ada di Kota Tangerang ini termasuk dari mall, di sekolah, semua segala macam ataupun masyarakat semua segala macamnya itu masuk ke TP Rawakucing dan kita timbang, kita lakukan penimbangan hingga didapat itu sekitar kurang lebih 1.500 ton per hari. Memang adanya. Kalau yang sekarang produksian kompos sama RDF itu kompos itu seharinya bisa ngasilin sekitar baru sehari itu bisa mengurangi nggak nyampe 5% loh. Kompos RDF-nya juga itu ya paling kita baru bisa sekitar 200 sampai 300 ton per day pengurangan sampah yang ada di TPA lokal. Ya, jumlah pegawai di TPA hari ini 120 orang termasuk staffing. Ini kita bekerja di 24/7, artinya TPA nggak ada liburnya. Kita ngurusin sampah tiap hari. Kurang sih, kurang ya kami butuh beberapa tenaga lagi. Tantangannya hari ini adalah ketika bagaimana caranya mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA yaitu di antara masyarakat dan teman-teman yang ada di lingkungan di luar sana gitu. Tantangan terberatnya itu, tapi walaupun kita berupaya sebagai orang TPA di sini, bagaimana caranya bisa mengelola dengan baik di TPA-nya sendiri, kita bisa tata dengan serapi mungkin, lalu eh, ada beberapa program-program bagaimana caranya mengurangi sampah yang sudah terjadi menjadi tumpukan jadi gunung-gunung kalau lihat.
pengolahan sampah itu di TPS sendiri ada unit kompos maupun unit RDF. Itu ada 2. Unit RDF itu di mana sampah-sampahnya kita pilah, kita jatuh deh ke Tara Batubara dan kita jual ke yang sudah laku sekarang ke semen, pabrik semen. Ya kedepannya kita bakalan landfill mining, lalu kita jadiin RDF juga landfill miningnya dan kita jadiin kompos juga. Kita tutup tidak gimana caranya tidak mencemari lingkungan yang lain. Yaitu IPAL yang kita miliki. Hingga akhirnya air lindi yang di TP Rawa Kucing ini melalui proses dulu baru bisa kita baru kita bisa alirkan kepada lingkungan. Masalah sampah juga kan kita harus melihat budaya yang baru nih, budayanya masyarakat sekitar gitu loh. Budaya ini menjadi penting nih. Cara makan kalian, cara berpakaian kalian, budaya hidup ini juga menjadi salah satu efek jenis-jenis sampah yang kita terima kayak gitu loh. Hingga akhirnya juga mesti ada pembaruan yang kita harus lakukan tiap tahun. SDGs itu kan satu kesepakatan dari PBB sebenarnya ya, yang diinisiasi dari Ikatan Bangsa-Bangsa, kalau nggak salah nanti tolong dicek lagi untuk memastikannya. Sebenarnya kesepakatan untuk semua negara yang menjadi anggota PBB untuk menjalankan pembangunan yang lebih berkelanjutan lah, pembangunan yang sesuai dengan tidak menghambur-hamburkan atau tidak mengeksploitasi alam gitu. Jadi harus ingat masa depan, harus ingat generasi selanjutnya gitu ya. Jadi pembangunan yang bisa berkelanjutan terus-menerus. Ada 17 goals, 17 tujuan di sana. Macam-macam tujuannya, salah satunya adalah SDGs ke-12 ya. Yang isinya adalah tentang produksi dan konsumsi yang berkelanjutan atau bertanggung jawab ya, kalau tidak salah. Kalau di sana SDGs 12 sebenarnya ya pada dasarnya ingin menghimbau atau ingin mengingatkan dunia bahwa konsumsi atau di awal dari produksi itu perlu mikirin atau perlu bertanggung jawab gitu ya, sehingga tidak mencemarkan lingkungan, sampah-sampahnya ya. Produksi, jadi intinya gini, produksi itu kita memproduksi barang gitu ya, kita biasanya mengambil resource dari alam, kemudian kita memproduksinya di pabrik, kemudian kita menjualnya, kemudian kita pakai sama konsumen, kemudian kita buang ke sampah. Jadi itu namanya linear ya, jadi linear itu kan garis gitu. Jadi kita ambil dari alam, kemudian akhirnya ujungnya kita buang lagi ke alam gitu, sehingga akhirnya menimbulkan sampah. Hampir semua barang lah gitu ya, yang diproduksi di dunia ini, dari fashion, dari segala macam elektronik gitu, biasanya cara produksinya seperti itu dan konsumsinya seperti itu. Dalam ilmu ekonomi namanya eksternalitas negatif ya. Jadi sesuatu yang membuat berdampak negatif gitu setelah diproduksi kemudian berdampak negatif. Nah itu sebenarnya secara umum apa yang ingin disampaikan di dalam SDGs ke-12 sebenarnya. Ya, kalau menurut saya sih bagaimana itu indikator bisa tercapai sebenarnya ya kita lihat aja dari sampah-sampah yang ada di sekitar kita gitu ya. Apakah sudah diurus dengan baik gitu ya. Kemudian ya tentunya kalau kita mau menggunakan kuantitas sampah yang menurun ya mungkin
bisa juga melihat dari situ meskipun mungkin cukup sulit, tapi artinya mungkin yang bisa lebih real kita lihat adalah bagaimana kesadaran sih, tingkat kesadaran orang untuk menjaga lingkungan, tidak buang sampah sembarangan, dan juga kemudian tadi bagaimana kalau dari sisi supply, dari sisi produsennya, bagaimana menciptakan barang-barang, memproduksi barang-barang yang tadinya tidak linear lagi tapi menjadi sirkular gitu. Jadi tidak dibuang langsung ke tempat sampah, tapi barang itu bisa dipakai lagi gitu. Ada reuse, ada recycle, ujung-ujungnya seperti itu. Nah, kalau misalnya semakin banyak orang-orang atau produsen yang melakukan itu, ya mungkin bisa dibilang sebagai satu indikator kesuksesan. Tapi Indonesia masih sangat jauh ya untuk sampai ke sana, karena kita juga mungkin baru mungkin sekitar tahun lalu 2024 25 mungkin bahkan baru ada program menggalakkan yang namanya ekonomi sirkular gitu di Indonesia. Jadi itu baru mulai digalakkan, meskipun secara secara filosofis atau secara praktek ini kan sudah dilakukan oleh orang tua nenek moyang kita sebenarnya. Kalau kalian pernah dengar yang namanya tukang loak gitu, yang membeli barang-barang di sekitar rumah kita gitu, meskipun dengan harga yang sangat murah gitu, jual TV mungkin ini harganya cuma 50.000, tapi itu sebenarnya pola kerja yang sebenarnya sudah dilakukan oleh bangsa ini atau nenek moyang kita, sudah mencoba untuk memutar lagi atau merecycle ya, barang-barang di sekitar kita. Mungkin juga di rumah kita pakai baju jangan dibuang gitu, mungkin kalau ada yang robek kita jahit aja gitu. Zaman dulu mungkin orang tua kita mengajarkan kita seperti itu nih. Dan jadi sebenarnya pola pikir seperti itu di bangsa ini sudah ada sih sebenarnya. Jadi harusnya ini bisa membantu kita untuk membangkitkan lagi pola pikir seperti itu lagi, sehingga barang-barang tadi yang diproduksi tidak langsung dibuang, tapi juga bisa dirawat dan kemudian bisa diperbaiki kalau misalnya rusak. Jadi nggak boros, intinya gitu sih sebenarnya. Produksi atau konsumsi yang berkelanjutan itu intinya kita tidak boros gitu. Tidak beli barang yang kita inginkan tapi yang kita butuhkan, bukan wants tapi needs gitu. Seringkali kan kalau kita beli barang kan barang yang kita inginkan aja gitu, padahal mungkin sepatu kita udah banyak gitu di lemari, tapi karena ini baru nih kita beli lagi, padahal sebenarnya sepatu ya kita injek-injek di mana-mana gitu, tapi ya kita beli terus padahal sebenarnya itu nggak perlu. Mungkin itu. Orang beli kebanyakan, mungkin kalau kita dari sisi kita sebagai konsumen, mungkin perlu disadarkan bahwa kita beli barang yang sesuai apa yang kita butuhkan, bukan yang kita mau. Dan itu dari sisi konsumen. Kemudian dari sisi produsennya tadi, ya bagaimana menciptakan barang yang bisa disirkulasikan, gitu, bisa diputar lagi gitu. Jadi tidak langsung di linear tadi seperti saya bilang. Kita beli terus kita buang, tapi kita beli mungkin, ya contohnya paling gampang mungkin seperti barang-barang yang bisa mungkin refurbish gitu. Pernah dengar barang refurbish kalau biasanya ada di HP gitu ya. Tapi kan kita seringkali nggak mau beli barang refurbish ya, karena barangnya rusak atau gengsi aja gitu sebenarnya. Karena ini barang bekas, barang yang baru di refurbish, bukan barang baru dari toko. Sebenarnya pola cara berpikir seperti itu yang perlu pelan-pelan diubah ya, bahwa ya namanya produk elektronik itu sebenarnya bisa di refurbish ya, bisa di barang-barang atau parts yang bisa dipakai lagi, bisa dipakai untuk barang baru gitu ya. Jadi nggak harus dibuang kemudian masuk ke tong sampah, masuk ke tempat pembuangan akhir sampah gitu ya. Jadi bagaimana dari sisi produsen dan konsumennya juga sebenarnya harus saling menjalankan atau sadar ya, aware bahwa kebutuhan akan sampah ini makin penting. Mau masuk ke dalam. Oke, kalau kalian lewat Bantar Gebang atau lewat jalan tol Cijago ya, yang baru ya, dari sini, dari
BSD Serpong gitu, ke Jagorawi, ke sana lah. Itu kalau kita akan lewat Bantar Gebang ya. Lewat apa namanya, daerah Bantar Gebang, dan kita akan bisa melihat tumpukan sampah dari jalan tol tersebut ya. Jadi bisa dibayangkan tumpukan sampah itu sudah menggunung sedemikian tinggi, dan kemudian kalau kita buka kaca pada saat naik mobil, kita bisa mencium bau sampahnya. Nah, jadi artinya tumpukan sampah itu sudah sangat amat mengganggu untuk orang-orang di sekitar, bahkan dari jarak yang cukup jauh sekalipun juga sudah bisa tercium. Jadi kalau ini nggak diselesaikan ya tentunya akan terus menjadi problem ya. Banyak yang, atau ada cara lain misalnya memindahkan dari Bantar Gebang ke tempat lain, tapi sama aja gitu. Memindahkan satu kotoran ke tempat yang lain kan sama aja, hanya memindahkan saja gitu. Jadi harus ada solusi yang lebih konkret ya. Jadi ya menurut saya sih paling penting adalah menumbuhkan awareness bahwa ya sampah ini sudah sedemikian masifnya ada di dunia ini, termasuk yang thrifting. Thrifting itu kan juga sama ya, jadi barang dari Cina, barang dari luar negeri, kemudian barang pakaian gitu, baju-baju yang sudah tidak, yang bekas, kemudian dikirimkan ke Indonesia, padahal sebenarnya barang bekas di sana gitu. Tapi karena mereka udah nggak punya tempat penampungan, ya udah dia buang aja ke Indonesia atau ke negara lain gitu. Ya problemnya sebenarnya sama gitu dengan negara lain juga. Yang paling sulit ya memang karena kebutuhan tadi, kebijakan-kebijakan yang memang belum terlalu konkret gitu loh. Ini sebetulnya arahnya ke kebijakan pusat maunya bagaimana, lalu kebijakan provinsi bagaimana, lalu kebijakan kita sendiri sebagai pengelola kota di TPA Rawakuti sendiri mau bagaimana, kita harus ngikutin gitu loh. Nah, hal-hal tersebut itu yang akhirnya agak sulit gitu. Oke. Ada mana ranahnya pusat, mana ranahnya provinsi, maupun mana ranahnya kabupaten kota, tingkat kabupaten kota. Nah, TPA Rawakucing ini pernah menjadi salah satu dari 9 kota yang ditunjuk dengan teknologi pembangkit listrik tenaga sampah gitu. Lalu ada kendala semua segala macamnya ketika pergantian presiden semua segala macam. Hingga akhirnya tahun ini ditunjuk lagi sebetulnya melalui Danantara. Nah, dari program-program tersebut agak menyulitkan kami untuk membuat sebuah program-program yang harus dijalankan secara pribadi gitu. Penyiimbangan antara program pusat, provinsi maupun di tingkat kota ini yang akhirnya menjadi takutnya tumpang tindih aja. Ketika kita bikin program ini di kota, ternyata di pusat berbeda, atau takutnya di tingkat provinsi berbeda, hingga akhirnya apa yang kami jalankan di sini menjadinya tidak seirama dengan kebijakan yang ada di kota. Ini pun belum terlalu serius karena tadi berbicaranya masyarakat sampah itu belum menjadi kepentingan utama sebetulnya. Apakah masyarakat akan menerima ketika anggaran ini terlalu besar dibanding anggaran pendidikan atau anggaran kesehatan semua segala macam, kan ini yang harusnya menjadikan teman-teman juga seberapa penting sih ngurusin sampah itu dulu gitu. Teman-teman dewannya, teman-teman pemerintahnya, ataupun masyarakat secara langsung ketika nggak ada BLT ngambek, kok ngurusin sampah semahal itu, BLT-nya nggak ada gitu, subsidi buat lainnya kayak gitu. Mungkin kalau kebijakan sebenarnya udah banyak ya, kalau kita mau cek peraturan sampah gitu di kota gitu, misalnya di Jakarta atau di Banten, di Tangerang gitu. Saya yakin peraturan tentang mengelola sampah itu sudah banyak ya. Bahkan sudah ada, mungkin dari beberapa belas tahun yang lalu sebenarnya udah ada. Tapi tinggal bagaimana mengimplementasikannya di masyarakat gitu kan. Problemnya kan sebenarnya tidak ada yang mengenforce ya, tidak ada yang memastikan bahwa undang-undang itu atau peraturan itu berjalan di komplek kita ya. Seringkali petugas itu nggak aware dengan itu, sehingga tidak menjalankan undang-undang yang sudah ada. Masyarakat juga, apalagi masyarakat kan nggak semua orang mau paham tentang undang-undang gitu. Jadi harusnya dari pihak pemerintah juga selalu mengingatkan tentang apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, dan juga menyediakan sebenarnya infrastruktur, siapa yang jemput sampahnya ya, kemudian tempat sampahnya juga disiapkan. Seringkali kalau kita di komplek-komplek sering dengar bahwa
ini sampah udah nggak diangkat nih, udah 2 hari gitu. Orangnya kemana ya nggak tahu gitu kan. Tukang sampahnya mungkin nggak datang, mobil sampahnya nggak datang, dan kayak gitu-gitu ya. Padahal sebenarnya itu adalah tanggung jawab dari Pemda. Ya sebenarnya peraturan sudah banyak, regulasi sudah oke gitu. Tapi ya itu tadi yang menjalankan seringkali belum maksimal sih menurut saya. Kalau saya rasa sih perannya cukup cukup banyak ya. Bahkan dia udah masuk ke apa namanya nasional gitu ya. Jadi artinya rancangan rancangan strateginya gitu, strategi terkait dengan SDGs 12 saya rasa sudah masuk ke apa namanya strategi nasional, tapi kan turun ke bawahnya ya, dari nasional ke daerah-daerah, ke provinsi dan seterusnya sampai ke kita gitu kan masih amat sangat jauh gitu. Ya ini nggak berhenti atau bukan hanya karena SDGs 12, tapi mungkin semua SDGs ya problemnya sama ya, karena negara kita begitu luasnya, kemudian juga tingkat pendidikannya beda-beda dan seterusnya ya. Kita tahu alasannya, tapi ya faktanya begitu sih. Karena ya kita lihat ya, sekarang 2026, sebentar lagi, sebulan lagi, berarti 4 tahun lagi kita harus menghapus semua yang ada di Bantar Gebang dalam waktu 4 tahun, kan nggak mungkin, nggak masuk akal. Jadi artinya ya bisa dipindahin ke tempat lain, tapi tempat lain akan jadi sampah baru. Jadi untuk bisa sampai ke sana saya kira masih cukup panjang, terutama terkait dari SDGs 12. Mindset kita, mindset produsennya, mindset konsumennya juga belum tumbuh gitu ya, untuk bisa tadi kalau dari konsumen lebih mencari yang needs bukan yang wants ya, bukan keinginan tapi kebutuhan. Produsen juga perlu mendesain ulang lagi bagaimana memproduksi barang sehingga tidak linear, tadi tidak membuat kemudian selesai dipakai dibuang gitu. Jadi perlu mindset dan konsep baru untuk itu semua. Alhamdulillah sih kalau misalnya warga-warga sekitar TPA sudah tahu bahwa fungsi-fungsi TPA, karena memang juga eh, warga-warga sini banyak yang bekerja di TPA Rawakucing, baik dari pegawai yang resminya maupun teman-teman yang sekedar teman ikutan dagang ataupun mengambil hasil sampah-sampah yang bisa kita sebut pemulung. Kebetulan warga-warga di lingkungan TPA Rawakucing ini memang sering banget komunikasi sama kita, dan ada beberapa warga-warga yang memang akhirnya teman-teman yang kerja di sini yang jadi RT-nya, jadi RW-nya begitu, hingga akhirnya bisa mengkomunikasikan ini dengan lingkungan juga baik. Ini ada yang kerja di sini juga bisa menyampaikan program-program apa yang kita lakukan maupun keluhan-keluhan masyarakat kan bisa disampaikan langsung kepada saya, kepada kami di sini. Ya kita banget banget kita banget banget serius di TPA Rawakucing ini. TPA Rawakucing ini sangat banget banget serius. Kita selalu kita berkonsultasi sama konsultan-konsultan untuk bagaimana cara penanganan mitigasi resiko-resiko timbulan terhadap adanya TPA Rawakucing sendiri. Bahkan ke depannya juga kita akan melakukan penutupan TPA landfill yang sudah tidak aktif dengan menggunakan tanah merah yang kita bikin RTH. Nah, kita nih memang harus terus berupaya untuk Tangerang ini berupaya untuk melayani sampah ini dengan baik, dengan pengelolaannya dengan baik. Yang kemarin ada pembangunan itu pembangunan untuk memisahkan antara daerah sampah maupun sama warga, aktivitas warga. Tapi dimulai tahun besok 2026 Januari kita sudah memulai beberapa teknologi yang akan kita turun di sini. Hingga akhirnya ketika situ sudah maksimal kita coba terus.
Ya kalau saya terkait dengan komunikasi mungkin ya bagaimana menumbuhkan awareness sih, bukan hanya awareness sih tapi tadi ya dari CAS itu mungkin bisa tumbuh satu kesadaran baru dan kemudian mengubah perilaku ya, sehingga perilaku ini pelan-pelan berubah ya. Harapan pribadinya TP Rawa Kucing ini harus benar-benar dilakukan dengan hati sih sama teman-teman media, terus lalu masyarakat juga buang sampahnya kalau bisa sudah terpilah, hingga akhirnya di sini kami juga bisa memanage sampahnya dengan enak gitu, dengan santai. Harapan kedepannya ya TP Rawa Kucing ini bisa jadi RTH-nya Kota Tangerang, di mana bisa jadi tempat wisata, bisa jadi tempat olahraga, karena 34 hektar cukup luas. Ya, bahkan sudah kita malah di pelangnya malah udah ada tuh, di pelangnya sudah ada mini zoo semua segala macam, karena memang bayangan kami di sini TP Rawa Kucing ini kayak aspak Bali nantinya. Kalau aspak itu ada ukirannya di tengahnya buat buang sampah, tapi di pinggirannya indah, kita bisa